Bagaimana mungkin kita bernegara bila tidak mampu mempertahankan wilayahnya? Bagaimana mungkin kita berbangsa tidak mampu untuk mempertahankan kepastian hidup bersama? Para pecinta puisi di mana saja berada, saya Bambang Uban mengucapkan salam kenal yang bagi yang teman-teman belum kenal, dan selamat berjumpa bagi yang sudah terbiasa bertemu dengan Bambang Uban. Dalam channel ini tentunya bukan sekedar membaca karya sendiri, tapi juga nanti akan membacakan karya-karya teman yang kebetulan sudah ngantri itu, yaitu yang ada yang dari Sulawesi Tengah, dari Palu, dari Sumatera, dan juga ada yang dari Pulau Jawa. Nah, tentunya ini memang saya menyiapkan channel ini, memang kita akan berapresiasi tentang puisi. Kalau kita bicara ketika ada pertunjukan puisi, itu penontonnya tidak terlalu banyak, artinya terbatas, apalagi biasanya komunitas sastra, mereka yang memang bergelut di dunia sastra. Tapi di sini saya akan membukti, dan ketika saya memulai masuk ke dunia baca puisi beberapa tahun yang lalu, bagaimana puisi itu bisa masuk ke kalangan yang bukan saja para komunitas, tapi adalah masyarakat umum, tidak terbatas oleh usia. Sudah saya lakukan ke beberapa wilayah, dan itu penontonnya juga bukan hanya rakyat, tapi juga para pejabat dari gubernur, wali kota, bupati. Saya membacakan puisi yang sifatnya memang bagaimana kita bicara tentang puisi. Saya yakin siapapun mengenal apa itu puisi, orang berpikir puisi adalah kata-kata yang dibacakan, tentunya karya yang indah, yang memang sebagian mengatakan bahasanya bersayap-sayap, berkias-kias, memberikan simbol-simbolnya. Tapi ketika saya bicara tentang puisi, mungkin sudut pandang saya agak berbeda, karena begini, ketika kita bicara sebuah karya, tentu kita bukan lagi untuk diri kita, karya yang memang sudah mengikuti zamannya, karena kita ingin membuktikan bahwasanya puisi itu juga punya ruang, punya tempat, punya penonton yang banyak, dan itu saya buktikan ketika saya berjuang membaca puisi dari tingkat kaki lima, dari pentas ke pentas, ya, terus akhirnya saya sudah sampai kepada saya membaca puisi antar wilayah, Kalimantan, Surabaya, Sulawesi, terus ada beberapa wilayah itu saya sudah lakukan. Dan yang paling menarik adalah saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membuktikan bahwa puisi sudah sampai pada posisi terhormat ketika saya berangkat dari kaki lima, dan pada akhirnya saya kerap kali membaca puisi di hotel bintang 5. Itu pun penontonnya para pejabat. Nah, di sini ada satu penghormatan yang khusus. Saya membaca di urutan pertama, di awal, ketika sudah membacakan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan saya disuruh membaca puisi dulu. Nah, di situ saya merasakan bahwasanya puisi sudah terhormat, puisi sudah menjadi tontonan yang menarik. Tentunya puisi menjadi tontonan menarik pasti ada rumusan-rumusannya, karena puisi kebiasaannya yang kita lihat selama ini masih terpola, masih bagaimana melihat puisi diindah-indahkan, puisi masih diayun-ayun, padahal tidak. Puisi bahasa jiwa. Setiap puisi tentu punya persoalan yang tidak sama dengan puisi yang lain, karena puisi pasti punya pengalaman-pengalaman sendiri. Bagaimana si penyair menuliskan puisi dengan problem, tapi kenyataannya para pembaca puisi seakan-akan terpola. Itu yang saya lihat. Bagaimana puisi bisa dinikmati orang banyak. Nah, akhirnya orang sudah bisa melihat puisi, wah pasti gaya puisi. Padahal tidak. Puisi itu adalah bagaimana kita bisa masuk ke ruang para jiwa penonton, masuk ke hati para penonton, bisa dinikmati penonton. Nah, itu puisi bisa. Dan puisi dari kaki lima saya buktikan sampai ke hotel bintang 5. Yang suci, anak kita yang sakti, bisa teman-teman para
Pecinta puisi, janji saya akan membacakan ada 2 puisi. Ini satu adalah karya Ibu Rahma Aristan Languah dari Donggala, Sulawesi Tengah, dan yang satunya adalah nanti saya akan sebutkan di sini. Saya akan baca puisi pertama, ya karena ini saya katakan puisi yang memang bukan kita yang berkarya. Tentu pertama kita harus mengosongkan diri kita, dan kita juga harus memperhatikan, membaca berulang-ulang, terus bagaimana menginterpretasikan tentang puisi, mempelajari, dan kita jangan buru-buru segera membaca. Paling tidak dipelajari isinya, dipelajari persoalannya, dipelajari puisi ini akan diberikan kepada siapa, apalagi ini puisi tentang cinta. Tentu kalian yang masih remaja, yang sedang hangat-hangatnya bercinta, pasti suka dengan puisi cinta. Nah, di sini pertama kita perhatikan perkata, kita perhatikan seakan-akan kata-kata di dalam puisi ini kita bayangkan seseorang, kita bayangkan, yang kita juga jangan mempola-pola kata-katanya. Biasanya pembaca puisi suka terjebak, mereka belum mempelajari, belum menghayati, belum mendalami isi puisi itu sendiri, mereka sudah langsung pada tahapan membaca. Ini persoalannya, sehingga penghayatannya tidak dapat, terus kedalaman, ya, penjiwaan, ya kan. Jadi bagaimana puisi itu timbul jadi sesuatu yang menarik ketika membaca puisi dengan rasa, timbul dari dalam, inner action, not external action. Segala sesuatu yang timbul dari rasa, dari hati, tentu hal-hal yang lain tentu akan terotomatis. Ketika kita membaca secara sungguh-sungguh, secara khusyuk. Pesona Dirimu oleh Rahma Aristan Languah. Tanpa aku sadari, bulir-bulir kerinduan tumbuh mekar, perlahan membelenggu dalam jiwa. Berbagai cara ku menepis, namun benak ini tak pernah mau lepas dari wajahmu. Apakah ini cinta? Makin melupakanmu, semakin merinduimu. Resah dan gelisah membayangi, menghantui setiap waktu. Engkau telah membawaku dalam hasrat keindahan. Pesona dirimu laksana aksara sang pujangga, menggoda, melemahkanku terbuai dalam angan, melambungkan asa yang pernah hilang dalam raga ini, membangkit gairah yang telah membeku, lena karena rasa yang telah mati. Nah, itu kira-kira ketika kita membaca puisi, kita patuh dengan kata-kata. Kita harus ikhlas, harus tulus masuk ke dalam kata-kata itu, sehingga kita tidak lagi memolah, tapi bagaimana rasa yang akan menuntun kata-kata menjadi sesuatu yang betul-betul terasa kalau timbulnya dari dalam ketika kita membaca. Oke, satu puisi lagi yang ini sebenarnya beda dengan puisi yang baru saya bacakan. Yang tadi adalah Pesona Dirimu, itu berbicara tentang seseorang, tentang cinta. Ini bukan soal tentang cinta, tapi persoalan ayah. Bicara tentang bagaimana kepergian seseorang ayah yang memang dicintai. Tangis Batin dari Kawan Makrifat, karya Ibunda Amah Mufti. Beliau adalah dosen sastra Unisa Palu. Oke, Ibu Aman. Nah, di sini saya memenuhi janji membacakan puisi Bunda. Mudah-mudahan Bunda merasa senang ketika saya bacakan puisi. Semoga cocok dengan apa yang dibayangkan oleh Bunda Amah tentang bagaimana saya membaca puisi supaya cocok, supaya pas gitu ya. Oke, di sini saya akan baca Tangis Batin dari Kawah Makrifat, karya Ibunda Amah Mufti, dosen sastra Unisa Palu. Karyamu lahir dalam keraguan umat, terus bergulir menepis
tabir, persangkaan, melewati waktu pembuktian dan pemanfaatannya. Kini karyamu melewati husnul khotimah, menjadi amal jariah bagi anak bangsamu. Saat dan cara kepergianmu sungguh telah menghentakkan dunia. Itu ketentuan ilahi Rabbi yang ia tunjukkan pada umat manusia akan kebesaran dan keagungan dirimu. Ayah, pergilah ke haribaan ilahi. Ia telah menunggumu dalam suasana Rahman dan Rahim. Tangis jasmani yang mengiringimu janganlah kau hiraukan, karena ia akan berlabuh. Namun batin yang keluar dari kawah makrifat kami akan menjadi penghapus dosa. Hikmah atau keraguan persangkaan kami padamu melangkahkan dengan pasti melalui doa anak bangsa. Biarlah karya jariahmu menjadi titian lurus perjalananmu. Pergilah dengan kelegaan dan kepastian. Yakinlah kami anak-anakmu melanjutkan karya-karya besarmu. Palu, 3 Mei 2020. Ya, memang kalau kita sudah bicara tentang orang tua, bicara sosok ayah yang memang sebagai pelindung kita, yang memberikan tuntunan semasa kita dari kecil hingga besar, selalu memberikan hal-hal yang terbaik, lalu mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan betapa kita tidak bisa membayangkan, dan itu terjadi kepada siapapun, tentang orang yang kita cintai pada akhirnya akan kembali, dan ini adalah sebuah takdir. Kelahiran, kehidupan, dan kematian yang tidak bisa dihadang. Okelah, kepada para pecinta puisi di mana saja, semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi. Oh ya, bagi teman-teman pemuisi, penulis puisi yang barangkali pengen juga dibacakan karyanya, silakan kalian kirim email di bawah ini, bambanguban99@gmail.com. Mudah-mudahan akan dibacakan, tentu sesuai dengan urutan antri, biar teratur, biar rapi. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, salam puisi Indonesia. Ingatlah, Nusantara indah bercahaya sebelum Indonesia ada. Dalam hening senyap sunyi, aku mendengar berjuta matahari dari Sabang sampai Maroke menyatu janji, bergerak serempak dengan satu tekad suci dalam doa bermunajat kepada Sang Ilahi yang Maha Suci, membangun kembali Nusantara jadi saripati mercusuar di muka bumi. Dan aku yakin satu masa nanti akan lahir bapak bangsa sejati. Siapa tahu di antara kalian yang ada di sini, di ruang ini. Damai sejahtera Nusantara. Damai sejahtera Nusantara. Damai sejahtera Nusantara. Damai sejahtera Nusantara.